بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا في سورة الأخرى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang sangat-sangat banyak, tidak terhingga dan juga tidak terhitung. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kita kesempatan umur. Kita bisa hidup kembali setelah tidur kita, dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu adalah merupakan sebuah pertanda bahwa hendaknya seorang hamba tersebut yang diberikan kenikmatan umur tersebut untuk memperbanyak amal kebajikan. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah dan amalnya pun diisi dengan amal-amal kebajikan. Khususnya nikmat yang sangat berharga, sangat bernilai dalam hidup dan kehidupan kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, yang pada pagi hari ini kita awali siang hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh setiap hamba sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin takmir masjid mengamanahi kepada ulun pribadi untuk berbicara tentang masalah as-sirah an-nabawiyah. Sirah an-nabawiyah. Sirah itu artinya adalah perjalanan hidup. An-nabawiyah maksudnya adalah nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah sirah nabawiyah, maka sesungguhnya kita sedang membahas dan juga mendalami tentang kehidupan manusia terbaik, kehidupan dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir, kehidupan dari hamba Allah
dan juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia yang tidak terbatas waktu dan juga zaman, yaitu sampai akhir zaman. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, ikutan yang baik. Maka siapapun yang menjadikan beliau sebagai ikutan yang baik, maka niscaya dia akan selamat dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Karena siapa yang menyelisihi ketentuan, sunnah dan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia adalah merupakan atau dia telah memilih jalan yang menyimpang dari jalan Islam yang lurus. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul min anfusikum, yang berasal dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, yang mana berat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang menimpa kalian. Ini adalah merupakan salah satu kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Azizun alaihi ma anittum, beliau senantiasa merasakan aziz, berat apa yang menimpa umatnya. Empatinya luar biasa, simpatinya luar biasa, hingga sampai akhir hayat beliau yang beliau fikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat-sangat berkeinginan sekali agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim. Dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya Ar-Rauf, yang maha penyantun, Ar-Rahim, dan juga yang maha mengasihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat penyantun dan juga mengasihi yang luar biasa. Dan kalau kita menggali sirah nabawiyah secara mendalam, maka sungguh kita akan menemui keagungan-keagungan, keluhuran-keluhuran, kemuliaan-kemuliaan akhlak yang luar biasa ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah cukup kalimat-kalimat ataupun bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang kita ungkapkan untuk mengungkapkan bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengungkapkan keagungan dan keluhuran akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbicara tentang sirah nabawiyah, sebagaimana halnya lazimnya para ulama salafus salih ataupun ulama khalaf ketika mereka menulis kitab-kitab sirah yang berhubungan dengan kehidupan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali dijelaskan, yang pertama kali sebelum memasuki lautan yang luas, lautan yang dalam tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya yang dibahas itu adalah ma qabla al-bi'tsah, apa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah yang melatar belakang diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita membahas sesuatu, menulis apapun satu pembahasan, menulis satu karya apapun, maka biasanya ada yang disebut dengan latar belakang. Maka begitulah setiap pembahasan tentang ilmu, apa saja ilmunya, apakah ilmu fiqihnya ataupun ilmu hadisnya ataupun ilmu-ilmu yang lain, maka biasanya ada pembahasan sebelumnya adalah
maka latar belakang daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi? Maka hendaknya kita menyelami terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu apa yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Jazirah Arab. Diutus di Jazirah Arab. Tepatnya beliau dilahirkan di kota Makkah, yang mana pada waktu itu sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi daripada masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu adalah kondisinya sangat luar biasa. Kemundurannya, kebobrokannya, kemunduran moral, keburukan akhlak dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan ahlu al-jahiliyah, masa jahiliyah. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang beranggapan bahwa sesungguhnya yang mengalami hal semacam itu hanya terjadi pada Jazirah Arab saja. Tidak. Ini adalah sebuah persepsi yang keliru. Sesungguhnya yang namanya jahiliyah pada waktu itu terbentang di seluruh penjuru bumi. Jadi bukan hanya Jazirah Arab saja. Kebobrokan moral, kejahatan dan lain sebagainya bukan hanya menimpa Jazirah Arab saja, tapi seluruh permukaan bumi pada waktu itu. Bahkan kehidupan dua negara superpower pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi dan juga bangsa Persia, tidak bisa dikisahkan, tidak bisa diungkapkan bagaimana buruknya moralitas mereka pada waktu itu. Hanya saja pada Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dua bangsa ini menjadi negara kuat pada waktu itu. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jazirah Arab ini diapit secara langsung berbatasan dengan dua negara superpower, yaitu Persia dan juga Romawi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang Persia dan juga orang-orang Romawi, ya, dua bangsa besar ini, mereka tidak menginginkan untuk menjajah Jazirah Arab. Mereka tidak menginginkan. Ujar bahasa kitanya kada beliau. Hendak menjajah, hendak menduduki Jazirah Arab itu kada ada keinginan sama sekali. Kenapa demikian? Karena tanahnya kering, ya, tanahnya kering, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menjanjikan sama sekali, ya, tidak seperti hari ini, ya. Jadi kering kerontang, tidak ada apa-apa, hanya dihidupi oleh bangsa Arab yang pada waktu itu dikatakan bagi mereka orang-orang Persia dan juga Romawi, bangsa Arab itu adalah bangsa yang lapar, bangsa yang miskin, bangsa yang fakir, tidak memiliki apa-apa. Jadi dibiarkan begitu saja. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Ya, di tengah-tengah bangsa seperti ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jazirah Arab ini berasal dari atau dihidupi, ya, didiami oleh bangsa Arab, yang mana bangsa Arab tersebut asalnya berasal dari dua suku besar, yaitu Al-Qahtan dan juga bangsa Jurhum. Suku Qahtan dan juga suku Jurhum. Jadi dua suku Arab ini adalah merupakan dua suku yang sangat besar yang mendiami Jazirah Arab. Dan ini sejarahnya sangat panjang sekali. Sejarahnya sangat panjang sekali. Diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membawa istri tercinta yaitu Siti Hajar, membawa putra tercinta yaitu Ismail kecil yang ketika itu masih bayi.
dan semua kita sudah tahu kisahnya seperti apa. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan juga anak beliau ke sebuah tanah yang tandus, kering kerontang, tidak ada pepohonan, tidak ada air, yang panas tandusnya luar biasa. Panas tandusnya luar biasa. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istri dan juga anak beliau Ismail. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah merupakan cikal bakal daripada bangsa Arab yang mendiami jazirah Arab. Karena pada waktu itu tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Kering kerontang, tandus, tidak ada hanya yang dilihat sejauh mata memandang hanyalah gunung, batu dan lain sebagainya. Maka setelah Nabi Ismail dan juga ibunda beliau tercinta Siti Hajar mendiami tempat yang kering kerontang tersebut, yang sekarang disebut dengan Makkah Al-Mukarramah, yang ramainya luar biasa dikunjungi oleh orang setiap saat dan juga setiap waktu, maka berdatanganlah suku-suku yang lain. Berdatanglah suku-suku yang lain. Itu diantaranya adalah suku Jurhum dan juga suku Qahtan. Dan dua suku inilah yang membuat Makkah pada waktu itu ramai luar biasa. Dan pada waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kondisi kehidupan agama daripada bangsa Arab pada waktu itu? Sebagaimana halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang membawa ajaran tauhid, kemudian diturunkan kepada anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, maka agama tauhid adalah merupakan agama bangsa Arab pada waktu itu. Agama bangsa Arab. Jadi orang-orang Jurhum, orang-orang Qahtan, ini pertama kali agama mereka adalah agama tauhid. Jadi mereka beribadah kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah, mereka tidak menduakan Allah, mereka tidak menyekutukan Allah. Itulah kehidupan daripada bangsa Arab pada waktu itu. Kemudian seiring perjalanan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ada seorang laki-laki yang mendiami Makkah juga, dari suku Jurhum. Dia melakukan perjalanan menuju ke negeri Syam. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Pinandula Amr bin Luhai ini adalah seorang laki-laki Arab yang ketika itu dia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, jadi ini orang Arab yang pertama kali melakukan perjalanan ke negeri Syam. Syam itu jaraknya kurang lebih 1000 km kalau sekarang. Kalau naik pesawat cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kalau bahari naik onta berbulan-bulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amr bin Luhai ini dia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, dia menyaksikan penduduk Syam. Penduduk Syam pada waktu itu mereka menyembah berhala. Masing-masing daripada penduduk Syam, di rumah-rumah mereka terdapat patung-patung. Kemudian Amr bin Luhai ini dia dulunya beragama tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Maka sampai di negeri Syam, dia menyaksikan orang-orang dan juga penduduk Syam menyembah berhala. Lalu dia kebingungan. Oh, ini apa yang kalian lakukan? Maka kata orang-orang Syam, kami menyembah berhala ini karena berhala ini telah memberikan keberkahan kepada kami. Berhala ini ketika kami kesulitan,
Ketika kami meminta kepadanya, maka kesulitan kami dibukakan. Ketika kami kekeringan, minta hujan kepada berhala ini, maka diberikan hujan. Subhanallah. Inilah keburukan, inilah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Amr bin Luhai ini pun terkagum-kagum karena wilayahnya Makkah itu wilayah tandus, kering kerontang. Maka ia pun diberikan hadiah oleh orang-orang Syam ketika dia pulang ke Makkah. Dia diberikan hadiah berupa berhala kecil, bukan berhala besar. Dia bawa berhala tersebut. Kemudian sesampainya di kota Makkah, ia pun bercerita kepada penduduk Makkah yang ketika itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk Makkah pun keheran-heranan, ini apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai? Apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini? Lalu terjadilah dialog yang panjang antara Amr bin Luhai dan juga penduduk Makkah. Wahai Amr, apa yang kau bawa? Maka Amr mengatakan, yang kau bawa ini adalah berhala, sonam, berhala. Itu berhala buat apa? Ini berhala buat disembah, buat diminta. Nah, kita kan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada engkau, wahai Amr? Oh, ini bukan sembarang berhala, kata Amr. Ini bukan sembarang berhala. Ini bukan kaleng-kaleng berhalanya. Ini kalau kita minta hujan, akan diberikan hujan. Kalau kita minta ini, akan diberikan ini. Kalau kita kesulitan, akan dibukakan kesulitan kita, akan dimudahkan segala urusan kita. Subhanallah. Jadi dengan berbagai macam argumentasi, Amr bin Luhai membeberkan tentang fungsi dan juga manfaat daripada berhala yang dia bawa. Dan dia bercerita bahwa sesungguhnya penduduk Syam telah melakukan ini dan mereka hidup makmur. Dan memang pada waktu itu Syam itu adalah daerah yang subur. Jadi daerah Syam, daerah Suriah, Palestina, kemudian Lebanon, Yordan itu daerah subur. Sekalipun tidak ada padang pasirnya, tapi ada sungainya mengalir. Subhanallah. Daerah Irak itu daerah padang pasir, tapi ada sungainya. Tapi kalau Jazirah Hijaz di Makkah, subhanallah, itu ada sungainya di situ. Jadi ini ada kisah semalam itu, ada jemaah kami di Makkah itu sasar hilang sehari semalaman pada tetamu. Jadi jalan hubungan jemaah yang lain ini kemungkinan baik disembunyikan orang sebelah sidin. Jadi pas hari kedua saat dapat sidin, pas dapat kita punipin kemana aja. Aku Sidin berada di tempat yang sangat bagus, berada di sebuah bangunan yang seberatkan sebuah kaca di sini. Itu di tahun ibuhan yang lain pulang, pian sembahyang di mana? Aku sembahyang di masjid di pinggir sungai. Jadi bingung ibuhannya. Ustaz, di sini ada sungai kan di Makkah ini? Rasanya ada sungai pun jauh. Nah itu kisah sungai tadi lah, kisah sungai tadi. Jadi ketika di wilayah lain terdapat sungai, maka di situ tidak ada sungai. Ya. Sekalipun di wilayah lain tersebut juga daerah pasir dan juga daerah gunung, batu dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perdebatan antara Amr bin Luhai dengan penduduk Makkah pada waktu itu, dan Amr bin Luhai dia berhasil mempertahankan argumentasinya akan fungsi dan juga manfaat berhala tersebut. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini diterima oleh masyarakat bangsa Arab yang mendiami kota Mekah pada waktu itu. Karena ini adalah merupakan rujukan, ya Mekah itu kan adalah merupakan termasuk bangsa Arab yang menjadi rujukan bagi bangsa Arab yang lain pada waktu itu. Maka akhirnya semua dari bangsa-bangsa Arab pun mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berada di Makkah. Yang tadinya mereka beragama tauhid, yang tadinya mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka membuat berhala-berhala untuk diibadahi, membuat patung-patung
Bahkan di antara berhala-berhala mereka tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang, ya, ada dua orang, laki-laki dan juga perempuan. Yang laki-lakinya namanya Isa, ya, Isa, ya. Maknanya kan buruk pada Isa itu melakukan keburukan. Isa, asa, aisiu, Isa. Yang wanitanya namanya Nailah, ya, Nailah. Isa dan Nailah ini adalah dua orang pemuda dan juga pemudi yang melakukan keburukan persis di dalam Ka'bah. Persis di dalam Ka'bah. Apa yang mereka berdua lakukan? Mereka melakukan perzinahan di dalam Ka'bah pada waktu itu. Ini sebelum Islam. Mereka berzina, akhirnya mereka pun dikucilkan dan juga dihukum mati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uniknya setelah mereka meninggal dunia, maka orang-orang membuat berhala persis wujudnya adalah seperti muka mereka berdua ini. Dan berhala itu disandingkan antara berhala yang namanya Isa dengan berhala yang namanya Nailah ini. Disandingkan dan diletakkan tidak jauh daripada Ka'bah. Tidak jauh daripada Ka'bah. Lalu akhirnya orang-orang pun menyembah kepada dua orang tokoh kemungkaran ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang-orang saleh saja yang mereka buat patungnya, seperti Lata, ya, Uzza. Itu adalah dua orang saleh. Bukan hanya orang-orang saleh saja, seperti yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Tapi orang yang buruk pun juga mereka lakukan, mereka buat patung mereka buat patung untuk disembah dan juga diibadahi. Nauzubillah min dzalik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah laki-laki yang bernama Amr bin Luhai. Ini adalah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau. Amr bin Luhai, sesungguhnya aku menyaksikannya di dalam neraka sedang menyeret berhala dengan ucusnya, dengan ucus yang terburai, dengan ucus yang keluar di mulutnya, dia menyeret-nyeret berhala-berhala yang dia bawa di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi siapakah yang pertama kali memasukkan peribadahan ataupun kemusyrikan ke dalam kehidupan bangsa Arab? Itu adalah tidak lain dan tidak bukan Amr bin Luhai. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus berlangsung kehidupan kemusyrikan, kehidupan menyembah berhala, kebobrokan moral. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana ada seorang laki-laki yang tega-teganya membunuh anak perempuannya hanya semata-mata mereka merasakan bahwa itu adalah aib yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Nauzubillah min dzalik. Sudah syuruk sampai jam berapa ini? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika mereka tawaf pun, maka mereka menambahkan kalimat-kalimat talbiyah. Jadi kalimat talbiyah yang biasa dibaca oleh jamaah haji pada hari ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu ditambahi oleh mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Jadi ditambahi seperti itu. Jadi tidak ada serikat sekutu bagi engkau wahai Allah. Jadi mereka kenal kepada Allah, mereka tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah,
Wahai umatku, wahai masyarakat Arab, wahai bangsa Quraisy, katakanlah la ilaha illallah. Kenapa jadi mereka enggan? Seorang Abu Jahal enggan, seorang Abu Lahab enggan. Kenapa mereka enggan? Karena mereka paham konsekuensi daripada ilah itu seperti apa. Mereka sangat paham sekali. Karena konsekuensinya adalah ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Dan itu mereka tidak mau. Itu mereka tidak mau. Labbaika la syarika lak illa syarikan, ya. Kupenuhi panggilan wahai Allah yang tidak ada sekutu bagimu wahai Allah kecuali sekutu yang engkau miliki, illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang engkau miliki, wa ma malak, dan ia tidak memiliki. Jadi mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu, tapi ada sekutu yang lain juga. Itu kayak apa? Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sekutu, tapi Allah memiliki sekutu yang lain juga. Jadi artinya apa? Artinya mereka tidak tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah pembukaan dari pembahasan kita Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita dan juga mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.